Semerbak bau harum mewangi, menggugah selera ku nikmati. Lembut dan gurih bagian dalamnya. Ini enak banget. Menyiapkan hidangan menarik, wangi pandan ceria pun beraksi. Satu persatu bahan pun diolah. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Tahu sakura ini dapat dijadikan ide bisnis rumahan ya, karena bisa dijual dalam bentuk frozen food. Dan cara membuatnya juga sangat simpel, serta bahan-bahannya sederhana. Rasanya sangat gurih dan lembut, dan teksturnya itu kokoh dan tidak lembek. Bahan-bahannya adalah: siapkan 10 potong tahu dengan ukuran kecil seperti ini. Tahu yang biasa ya sahabat. Kemudian 2 batang wortel, ini hanya opsional. Jika tidak dibeli juga bisa ya. Daun bawang dan seledri secukupnya. Cabai rawit sesuai dengan selera, dan yang terpenting di sini adalah sosis. Di sini Wangi Pandan menggunakan yang berwarna merah ya. Kemudian 2 sendok makan tepung tapioka dan 2 butir telur. Kemudian bawang putih kurang lebih 5 siung yang akan kita haluskan terlebih dahulu. Merica bubuk, kaldu bubuk dan garam sebagai pelengkapnya. Kemudian siapkan juga cetakannya ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan cetakan seperti ini. Bisa menggunakan cetakan bentuk lain sesuai dengan selera sahabat. Cara membuatnya: langkah pertama, haluskan tahunya terlebih dahulu. Nah sahabat, di sini Wangi Pandan kali ini tidak menggunakan sarung tangan plastik ya, mohon maaf. Tetapi tangannya sudah dicuci dengan bersih. Karena kebetulan sarung tangan plastiknya stoknya habis ya, sedang pesan di toko online. Kemudian sosisnya kita potong sesuai dengan selera untuk panjangnya. Di sini Wangi Pandan mencukupkan saja dengan bentuk cetakannya. Kemudian bagian ujungnya salah satunya kita sayat agar pada saat kita kukus dapat mekar permukaannya. Disayat menjadi 8 bagian ya. Dan daun bawang serta seledrinya kita rajang halus. Kemudian wortelnya juga ya tadi ya. Kita rajang atau kita iris menggunakan pisau. Bisa juga menggunakan parutan keju. Kemudian haluskan bawang putih dan tambahkan sedikit garam. Untuk garamnya ini jangan terlalu banyak terlebih dahulu ya sahabat, secukupnya saja. Kemudian sisihkan. Setelah itu tahunya kita peras ya sahabat. Kita menggunakan teknik memeras tahu ini untuk membuat tahu sakura ini menjadi kokoh dan tidak benyek bagian dalamnya. Jika sahabat tidak memerasnya, dipastikan bagian dalam dari tahu sakuranya akan berair dan terdapat rongga-rongga. Sebaiknya diperas saja ya sahabat. Nah, peras tahu ini dan keluarkan airnya. Nah sahabat, bagi sahabat yang masih baru bergabung di dalam channel ini, Wangi Pandan mengucapkan selamat datang. Dan jangan lupa
Bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Sedangkan sahabat yang telah bergabung dan mensubscribe channel ini, Wangi Pandan mengucapkan terima kasih banyak. Nah, seperti ini ya sahabat teksturnya. Kemudian tuang ke dalam sebuah wadah atau baskom dan campurkan dengan sayurannya atau wortelnya dan daun bawang serta seledrinya. Setelah itu aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Dan jika menyukai pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan. Sesuaikan saja dengan selera ya. Kemudian setelah itu telurnya kita campurkan bersama dengan bawang putih yang telah kita haluskan terlebih dahulu. Kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk dan merica bubuk secukupnya. Untuk takarannya sebaiknya jangan terlalu banyak dulu ya sahabat. Nanti setelah tercampur rata semua dapat dicicipi atau tes rasa untuk menyesuaikan rasanya agar tidak terlalu asin ya. Kemudian campurkan telur tadi ke dalam adonan tahunya dan tambahkan 2 sendok tepung tapioka. Nah sahabat, tepung tapioka ini fungsinya untuk membentuk agar kokoh dan tidak lembek pada saat telah matang. Nah seperti ini ya, campurkan hingga benar-benar tercampur rata. Kemudian dapat dites rasanya. Sesuaikan dengan selera sahabat ya. Untuk cetakannya, jika sahabat menggunakan cetakan berbentuk keramik seperti ini, sebaiknya diolesi menggunakan minyak goreng yang agak banyak ya sahabat. Karena jika kita mengolesinya terlalu sedikit, dikhawatirkan adonannya akan lengket dan sulit untuk dikeluarkan. Jika sahabat memiliki cetakan berbentuk plastik, tidak perlu diolesi minyak karena adonan ini tidak akan melekat pada cetakan plastik. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan dan jangan lupa ditekan-tekan agar tahu sakura ini menjadi padat dan kokoh. Kemudian tambahkan sosis di bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya, ditekan masuk ke dalam adonannya seperti ini. Untuk ketinggian dari adonannya sesuaikan selera saja ya sahabat. Di sini Wangi Pandan mengisinya penuh. Dan karena di sini cetakan Wangi Pandan terbatas, sisanya akan menggunakan cetakan pai saja. Nah, seperti ini ya. Setelah itu siap untuk dikukus. Panaskan kukusan terlebih dahulu hingga mendidih airnya dan kemudian kita kukus. Nah, seperti ini ya, pastikan sosisnya untuk ditekan ke dalam agar melekat dengan adonannya. Setelah itu, kukus adonan ini selama kurang lebih 25 sampai 30 menit dengan menggunakan api ukuran sedang. Jangan terlalu besar apinya ya sahabat, agar permukaannya tidak bergelembung. Kemudian lanjutkan untuk mengisi sisa adonannya. Nah, di sini Wangi Pandan menggunakan cetakan pai untuk melanjutkan mengisi adonannya. Bentuknya seperti ini ya sahabat. Sebetulnya cetakan pai ini justru lebih indah atau lebih lumayan ya dibandingkan dengan cetakan yang sebelumnya, karena ini menyerupai bunga. Setelah 25 menit, keluarkan cetakan dari dalam kukusan dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Sudah terlihat mekar ya sahabat sosisnya. Nah sahabat, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini ya, karena menurut keterangan dari YouTube
ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jadi mohon di-subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Terima kasih sebelumnya. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan adonan yang berikutnya sampai habis. Nah, setelah matang seperti ini ya sahabat, bunganya di bagian tengah telah mekar. Kemudian dinginkan atau tunggu hingga agak dingin terlebih dahulu dan dapat dikeluarkan dari cetakannya. Jika sahabat menjual tahu sakura ini dalam bentuk seperti ini, sudah bisa dinikmati ya, karena tahu sakura ini telah matang. Namun bisa juga dijual dalam bentuk seperti gorengan ya, yang telah digoreng. Nah sahabat, tahu sakura ini dapat disimpan di dalam freezer sehingga menjadi frozen food. Dapat dijual dengan menggunakan plastik mika dan dijual per 4 potong atau 6 potong. Kemudian untuk menggorengnya gunakan telur. Di sini Wangi Pandan sudah mencuci tangan ya sahabat. Walaupun tidak menggunakan sarung tangan, tetapi tangannya harus bersih. Nah seperti ini ya. Kemudian celupkan tahu sakura ini ke dalam telur. Tips dari Wangi Pandan pada saat sahabat menggoreng dengan telur, pastikan bagian sosisnya tidak terkena telur. Karena jika terkena telur, pada saat matang sosisnya akan tertutup ya seperti ini. Jadi kurang menarik ya sahabat. Sedangkan yang tidak terkena telur, warnanya akan tetap merah seperti ini. Jadi ini perbedaannya ya sahabat. Nah seperti ini. Kemudian tahu sakura ini pun siap disajikan bersama dengan saus favorit sahabat. Bisa menggunakan mayonaise ataupun saus sambal. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.